Bagaimana jika pahlawan yang selama ini kita kagumi tidak pernah memilih jalan kebaikan? Bagaimana jika seorang ranger legendaris justru menjadi penguasa yang menghapus harapan dari setiap dunia yang ia datangi? Bayangkan sebuah multisemesta yang dipenuhi kehancuran. Langit dipenuhi armada perang. Kota-kota berubah menjadi reruntuhan. Para ranger yang dahulu menjadi simbol harapan kini satu persatu tumbang. Dan di atas singgasana itu berdiri satu nama, Lord Drakkon. Ia bukan monster. Ia bukan alien. Ia bukan iblis. Ia adalah seorang ranger. Namun justru karena itulah, ia menjadi jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh manapun. Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas kisah Lord Drakkon, mulai dari asal-usulnya, perubahan takdirnya, kebangkitan kekuasaannya, peperangan lintas dimensi, hingga alasan mengapa banyak penggemar menganggapnya sebagai salah satu karakter paling kuat dalam sejarah Power Rangers. Tetaplah menonton sampai akhir, karena bagian terakhir akan membahas mengapa kekuatan sebesar apapun tetap memiliki titik lemah. Semakin dalam kita membahas Lord Drakkon, semakin jelas bahwa ancaman terbesar bukanlah kekuatannya, melainkan pikirannya. Ia selalu selangkah lebih maju. Ia mampu mengubah kemenangan musuh menjadi kekalahannya. Ia menjadikan rasa takut sebagai senjata. Dan ketika semua orang mengira kisahnya telah berakhir, Lord Drakkon selalu menemukan cara untuk kembali. Inilah alasan mengapa namanya terus dikenang hingga sekarang. Setiap legenda selalu dimulai dari sebuah pilihan. Di dunia utama, Tommy Oliver akhirnya memilih menjadi seorang pahlawan. Namun di realitas lain, pilihan itu tidak pernah terjadi. Ia tetap mempertahankan sisi gelapnya. Dari sinilah sejarah berubah. Bukan hanya sejarah satu kota, tetapi sejarah seluruh multisemesta. Sedikit demi sedikit ia mulai membangun kekuatan. Ia belajar. Ia mengamati. Ia memahami setiap kelemahan lawannya. Tidak ada satupun pertarungan yang ia anggap remeh. Baginya, setiap kemenangan adalah langkah menuju kekuasaan yang lebih besar. Saat musuh lain mengejar kemenangan, Lord Drakkon mengejar dominasi. Ia tidak ingin sekadar menang. Ia ingin memastikan tidak ada seorang pun yang mampu melawannya lagi. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia membangun kerajaan, mengumpulkan pasukan, mengembangkan teknologi, mengendalikan sumber energi yang luar biasa. Semakin lama, semakin sedikit dunia yang mampu bertahan dari invasinya. Nama Lord Drakkon mulai menyebar ke seluruh dimensi. Bukan sebagai legenda, tetapi sebagai mimpi buruk. Lord Drakkon memahami satu hal. Musuh akan selalu berkembang. Karena itu dirinya juga harus terus berkembang. Ia terus mencari kekuatan baru, menggabungkan berbagai sumber energi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Virginia, berhenti berkembang berarti memberi kesempatan kepada musuh. Dan kesempatan sekecil apapun tidak pernah ia berikan. Apa yang membuat Lord Drakkon begitu menakutkan bukan hanya kekuatan fisiknya, melainkan kecerdasannya. Ia mempelajari pola berpikir lawan. Ia mengetahui kapan harus menyerang, kapan harus mundur, kapan harus memancing emosi lawan, dan kapan harus memberikan pukulan terakhir. Ia menjadikan rasa takut sebagai bagian dari strateginya. Sebelum peperangan dimulai, musuhnya sudah kehilangan kepercayaan diri. Saat kekuatannya semakin besar, ambisinya juga semakin besar. Satu dunia tidak lagi cukup. Ia mulai mengincar dunia lain. Satu demi satu dimensi jatuh ke tangannya. Para ranger dari berbagai realitas mencoba menghentikannya. Namun menghadapi Lord Drakkon bukan hanya soal kekuatan. Mereka harus menghadapi seseorang yang memahami cara berpikir seorang ranger. Karena ia sendiri pernah menjadi salah satunya. Itulah yang membuat setiap pertempuran menjadi sangat sulit. Ada banyak musuh kuat. Ada banyak monster besar. Ada banyak penjahat yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun Lord Drakkon memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pengalaman. Ia mengetahui bagaimana seorang pahlawan mengambil keputusan. Ia mengetahui bagaimana tim bekerja sama. Ia mengetahui kapan harapan mulai runtuh. Dan ia memanfaatkan semua itu. Namun kekuasaan yang terus bertambah selalu memiliki konsekuensi. Semakin besar ambisi, semakin besar pula tekanan. Lord Drakkon mulai percaya bahwa dirinya tidak mungkin dikalahkan. Keyakinan inilah yang perlahan berubah menjadi kelemahan. Karena dalam sejarah, tidak ada penguasa yang benar-benar abadi. Hingga hari ini, Lord Drakkon tetap menjadi salah satu karakter paling populer dalam dunia Power Rangers. Ia membuktikan bahwa seorang pahlawan bisa menjadi musuh yang jauh lebih berbahaya dibanding monster manapun. Kisahnya bukan hanya tentang peperangan, tetapi juga tentang pilihan, tentang ambisi, tentang kekuasaan, dan tentang bagaimana satu keputusan mampu mengubah seluruh sejarah. Itulah yang membuat Lord Drakkon begitu menarik untuk dibahas. Bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia menunjukkan sisi tergelap dari seorang pahlawan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah Lord Drakkon adalah karakter terkuat dalam sejarah Power Rangers? Atau masih ada karakter lain yang layak menandinginya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.